Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4A PGMI dengan saya Angelia Oftacahyani dengan NIM 123100027 Dan saya Resi Wisanti dengan NIM 123100032. Jadi hari ini kami akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran Discovery Learning, yaitu khususnya penerapan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di jenjang SD atau MI. Discovery Learning ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan oleh siswa sendiri, bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru. Hal ini sangat relevan untuk PPKN yang bertujuan membentuk sikap dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Ia berpendapat bahwa siswa akan lebih memahami materi jika mereka menemukannya sendiri melalui proses eksplorasi. Model ini didasarkan pada teori konstruktivisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi, tujuan utama Discovery Learning ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis siswa, serta meningkatkan rasa ingin tahu dan kemandirian belajar. Nah, hal ini juga sangat cocok dengan tujuan PPKN, yaitu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, demokrasi, dan toleransi. Lalu melalui Discovery Learning ini, siswa tidak hanya tahu, tapi juga mengalami dan memaknai nilai-nilai tersebut secara langsung. Jadi langkah-langkah Discovery Learning itu memiliki 6 langkah utama, yaitu yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Jadi guru itu memberikan stimulus berupa gambar, cerita, atau video yang berkaitan dengan topik PPKN. Lalu yang dua, problem statement atau identifikasi masalah. Jadi siswa itu diajak merumuskan pertanyaan. Misalnya, mengapa kita harus hidup rukun? Atau apa akibatnya jika tidak menghargai perbedaan? Kemudian yang ketiga, yaitu ada data collection atau pengumpulan data. Siswa mencari informasi dari buku, pengalaman, atau diskusi kelompok. Kemudian yang keempat ada data processing, yaitu pengolahan data. Nah, siswa menganalisis informasi, membandingkan pendapat, dan menemukan nilai-nilai yang terkandung. Kemudian yang kelima yaitu ada verification atau pembuktian. Siswa mengaitkan hasil temuannya dengan nilai-nilai Pancasila, norma, atau aturan dalam masyarakat. Kemudian terakhir yaitu ada generalization atau penarikan kesimpulan. Siswa menyimpulkan prinsip yang dipelajari, misalnya hidup rukun menciptakan kedamaian di lingkungan sekolah. Lalu terdapat contoh penerapan Discovery Learning itu dalam PPKN. Misalnya kelas 4 dengan tema hidup rukun. Stimulusnya itu misalnya guru menunjukkan video pendek tentang anak-anak yang bertengkar dan tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Nah, kemudian langkah-langkahnya yaitu siswa diajak mendiskusikan apa penyebab pertengkarannya. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan agar kelompok rukun kembali. Kemudian mereka mencari jawaban dari pengalaman pribadi dan buku teks. Lalu hasilnya mereka simpulkan, kerjasama, saling menghargai, dan tidak memaksakan kehendak adalah nilai penting dalam hidup rukun. Guru juga menegaskan bahwa ini sesuai dengan sila ketiga dan sila kelima dalam Pancasila. Jadi Discovery Learning itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Yang kedua, membantu siswa memahami nilai PPKN secara kontekstual. Dan yang ketiga itu menumbuhkan sikap reflektif dan tanggung jawab sosial. Kemudian kekurangannya itu di sini ada 3. Yang pertama yaitu memerlukan waktu lebih banyak. Yang kedua, tidak semua siswa siap belajar mandiri. Yang ketiga yaitu guru perlu menyiapkan stimulus dan skenario yang tepat agar tujuan nilai tercapai.
Jadi, discovery learning ini memberi ruang bagi siswa, yaitu untuk mengalami dan menemukan nilai-nilai kewarganegaraan secara langsung, yaitu bukan sekedar menghafal teori. Nah, dengan pendekatan ini, siswa di SD atau MI dapat tumbuh menjadi warga negara yang memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembelajaran PPKN di kelas, khususnya di jenjang SD atau MI. Sekian materi dari kami berdua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.